Welcome teman-teman semua di kelas hari ini. Ya, nama gue Hendra. By the way, hari ini kita mau belajar bareng. Dan gue sangat menjunjung tinggi kalau kita lagi belajar bareng, boleh interaktif ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, feel free langsung aja. Kalau gue ngomongnya kecepatan, boleh langsung dipotong juga, oke? Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang motivation on demand ya. Jadi kan sebenarnya kita setiap hari kerja, ya setiap hari kita belajar. Mungkin ada yang belajar AI dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya kita pengen sukses. Ya. Tapi sukses setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua orang itu pengen sukses. Setiap hari yang dikerjain sebenarnya dia menuju ke sukses ya. Nah, sukses ini sebenarnya artinya banyak. Bisa dari apa? Mungkin ada yang health, wealth, relationship, spiritual, dan lain-lain ya. Nah, sukses ini dia biasanya itu long term goals kita. Lalu ada kesuksesan kecil yang membawa kita semakin dekat ke kesuksesan yang besar. Oke. Permasalahannya adalah perjalanan dari kita ini sekarang ya. Kita sekarang ada di sini ya. Kita bertuju ke sukses kita nih. Yang long term goals kita. Nah, perjalanan kita dari sini ke sini itu sebenarnya sangat challenging dan sangat memakan waktu ya, karena dia long term dan perjalanan itu ups and down. Jadi apa sebetulnya yang bisa membuat kita selama perjalanan itu kita tetap fight, kita tetap punya semangat, biar kita di tengah jalan itu nggak udahan, nggak berhenti. Karena sebenarnya kegagalan itu cuma terjadi kalau kita sampai berhenti. Sebenarnya selama enggak, itu sebenarnya adalah feedback untuk kita menjadi lebih baik. Oke? Jadi kalau menurut gua, kita itu perlu yang namanya motivasi. Ya. Kita perlu motivasi. Supaya kita bisa mencapai kesuksesan kita. Jadi misalnya gini, motivasi itu permasalahannya adalah banyak miskonsepsi, banyak misperspektif gitu. Jadi dari arti si motivasi itu sendiri biasanya banyak yang salah. Kedua, pengertian kita tentang cara mendapatkan motivasi. Ya. Jadi motivasi itu adalah yang penting itu sebenarnya motif. Banyak orang itu berpikir itu motivasi ini dapetnya gimana sih? Oh, dia itu out of control. Jadi apalagi dia eksternal. Dia apalagi dia come and go. Sebenarnya ini nggak betul ya. Sebenarnya itu kita bisa bikin motivation on demand. Jadi di mana motivasi itu kita bisa bikin sendiri sebetulnya. Ya, dan motivasi itu sebenarnya bukan perasaan yang datang dan pergi. Jadi pengertiannya itu sebenarnya yang benar itu motivasi itu kita bisa bikin. Motivasi yang membedakan motivasi yang dimaksud out of control dengan tidak adalah motif yang memiliki makna. Ya, jadi why. Sebenarnya why ini sangat-sangat penting. Contoh nih ya, motivasi orang untuk melakukan sesuatu kebaikan ataupun kejahatan itu karena mereka punya motif yang sangat kuat, sudah mendarah daging. Oke? Jadi contohnya misalnya begini. Ada teman gue nanya gitu. Buat apa sih motivasi ngajarin A sampai Z gitu ya, A B C D. Terus buat apa sih kita baca buku cara menjadi sukses? Itu banyak orang sukses nggak baca gituan sukses kok. Jawabannya adalah memang orang prodigi itu nggak perlu ginian. Jadi namanya udah prodigi. Ya, dia memang sudah dilahirkan punya hikmat, punya talenta yang semua orang nggak punya. Jadi kenapa kita butuh pelajaran seperti ini? Jawabannya adalah karena untuk orang-orang biasa aja dia butuh winning structure untuk dia bisa menjadi pemenang. Oke? Nah, inilah gunanya motivasi. Kita mesti ngerti dulu ya. Oke. Sebenarnya buat sukses itu yang dari yang gue pelajarin ya teman-teman ya. Jadi sukses itu sebenarnya bisa dipelajarin. Nah, jadi dia tuh sebenarnya butuh banyak skill untuk kita bisa sukses.
Ya, kabar baiknya adalah skill untuk sukses itu ternyata bisa dipelajarin. Memang makan waktu, ya kecuali memang untuk yang prodigy ya nggak perlu lah. Motivasi itu jadi dibagi sebenarnya ada dua teman-teman. Ya, yang pertama itu dia, sorry, dibagi jadi dua tipe motivasi ya. Yang pertama itu false motivation. Ya, yang kedua true motivation. Jadi false motivation ini seperti apa? Dia memberikan motivasi yang tidak benar. Contohnya apa? Saya yakin Anda bisa sukses. Yang penting Anda percaya dengan sungguh-sungguh, sering visualisasi. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Nah, teman-teman, itu sebenarnya false motivation. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan arahan dan menjadi wishful thinking gitu. Masa kita mau sukses dengan modal percaya, duduk diam, divisualisasi, tidak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Ya, yang kedua, itu ada true motivation. True motivation adalah di mana motivasi yang bisa membuat kita setelah mendapat ide itu atau mendapatkan skill itu, mimpi kita semakin jelas. Nanti kita coba beda ya, makanya teman-teman, skill nanti di sini ada kita pelajarin skill-skill yang gimana caranya kita dapat true motivation. Oke? Gimana caranya kita melihat mimpi kita menjadi lebih jelas? Kita ngerasa, oh ternyata praktikal ya buat gue buat nyampe ke mimpi gue. Dan ternyata nggak terlalu kompleks. Itu baru true motivation. Permasalahannya adalah teman-teman, true motivation itu, motivasi yang benar itu, dia harus goal oriented motivation. Sedangkan apa nih? Sedangkan teman-teman kita itu udah mungkin di sini ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun ya. Kita sudah puluhan tahun dari kita kecil, kita punya motivasi itu cuma dua. Ya. Hukuman dan ketakutan. Contohnya apa? Kalau nilai kamu jelek, nanti kamu nggak naik kelas, hukuman. Ya, kamu nggak bikin PR, nanti kamu di luar aja, ya nggak boleh masuk ikut kelas, hukuman lagi. Ketakutan, kalau kamu nilainya jelek, nanti masa depan kamu suram. Ya, dari kecil sudah puluhan tahun itu kita dikasih motivasi seperti ini. Coba kalau kita track back lagi ya, motivasi gue kuliah apa sih? Cuma takut dijudge aja sih. Karena dari dulu selalu dibilangin, lo kalau nggak kuliah nanti susah cari kerja. Lo kalau nggak kuliah nanti nggak punya temen. Ya, sebenarnya kuliah bagus nggak? Bagus aja, nggak ada masalah. Ya, tapi motivasinya itu hukuman dan ketakutan. Jadi gimana caranya biar kita punya goal oriented motivation setelah puluhan tahun tertanam ya dengan sangat kuat cara ini. Caranya adalah kita mesti ganti belief system dulu. Ada namanya self concept. Ya. Kita mesti ganti belief system. Ibarat manusia itu kita mesti ganti software. Windows 7 ganti ke Windows 8 gitu ya. Kalau ada virus, kita mesti ngapain kadang? Kita mesti ganti software. Oke? Kita mesti ngerti dulu namanya self concept ini teman-teman. Nomor 1, itu ada namanya self ideal. 2, ada namanya self image. Yang ketiga namanya self esteem. Ya. Jadi self ideal ini gimana? Self ideal ini adalah intinya kita tahu hidup kita tuh mau seperti apa idealnya menurut kita. Oke? Bukan menurut orang lain loh. Jadi namanya inner scorecard. Kita pengen menjadi seperti apa? Ya, kehidupan kita pengen seperti apa nanti di masa depan. Itu namanya self ideal. Kalau kita nggak tahu mau jadi seperti apa, sebenarnya gampang teman-teman. Kita cuma perlu role model.
Menurut saya ini sangat penting. Kenapa? Saya punya role model misalkan Warren Buffett, Sandiaga Uno, ya, Ciputra. Jadi saya meniru dia. Nah, teman-teman di sini mau ngerti nih, mesti ngerti nih. Role model ini, kenapa sih role model saya tuh dia? Ternyata kalau di track, ternyata bukan karena uangnya doang, teman-teman. Kalau karena uangnya doang, pasti saya pilihnya mungkin Pablo Escobar. Ya, tapi ternyata enggak. Saya pilihnya dia. Akhirnya saya mencoba self assess gitu ya. Saya cari kenapa ya saya maunya kok kayak mereka. Ternyata teman-teman, jawabannya adalah value-nya dan prinsipal. Ya, plus lifestyle-nya mereka. Jadi kita melihat oh value-value-nya sama nih, ya memanusiakan manusia. Kita tersentuh melihat mereka gitu loh. Prinsip-prinsipnya apa? Integritas, disiplin nomor satu. Dan lifestyle-nya apa? Ternyata mereka itu sama keluarganya harmonis. Memang kita nggak tahu dalamnya. Tapi segitu udah cukup harmonis dibanding yang terpecah belah. Ya intinya adalah teman-teman nggak harus role modelnya sama saya. Tapi kita harus bisa punya gambaran. Dan paling gampang itu biasanya kita pakai role model. Kita lihat hidupnya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, dampaknya untuk orang lain bagaimana, ya. Salah satunya kenapa mereka jadi role model saya, karena mereka menginspirasi saya untuk hidup maju. Jadi dari yang tadinya saya self konsepnya salah, ya dari kecil kan dibilangin tuh. Kebetulan saya akademisnya kurang baik, dari kecil udah ditanemin, oh kamu bodoh, kamu gak akan bisa, kamu kuliah aja gak akan lulus. Oh kamu nggak bisa Mandarin, kamu gede mau jadi apa? Dunia kedepannya akan pakai Mandarin. Nah itu sebenarnya ada self konsep yang ditanamin terus teman-teman. Ya, terus kalau misalkan backgroundnya mungkin dari broken home, ditanamin terus. Ya lo turun temurun broken home, gimana caranya lo bisa berkeluarga nanti tidak broken home. Nah itu udah ditanamin. Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi setelah kita punya role model, kita perlu ngerti namanya self image. Self image ini apa? Self image ini ada 3. Ya, cara kita memandang diri sendiri, orang lain memandang kita, dan asumsi kita tentang pandangan orang lain terhadap kita. Jadi yang pertama nih, kita memandang diri sendiri tuh kayak gimana? Oke. Yang kedua, ada pandangan orang lain, ada dong tanggapan tentang kita. Punya pandangan dong dia tentang kita. Yang ketiga, asumsi kita tentang bagaimana orang melihat kita. Nah, teman-teman, kita itu dulu gak ngerti ini. Ya. Karena dari itu, sebenarnya itu opini orang, tapi masuk ke self esteem kita. Kayak tadi yang dibilang ya, kamu gak akan sukses, gak ngerti Mandarin, bla bla bla, kamu malas, kamu bodoh. Ya. Itu self image dari orang lain untuk kita, tapi karena kita self image diri sendirinya nggak ngerti dan self esteemnya belum ngerti, kita pakai itu sebagai identitas. Oke? Nah karena itu teman-teman, kita nanti mesti beneran self esteemnya ya. Pandangan kita terhadap diri sendiri itu kayak gimana? Kalau misalkan kita anggap memang mungkin ada track record kurang bagus gitu ya, aku akademis gue kurang gini, kayaknya susah lah. Modelan kayak gue susah lah. Modelan kayak gue kayaknya harus nantilah 7 tahun baru bisa sukses. Ya, image-nya itu udah jelek. Jadi bayangin teman-teman ya, misalnya lagi di Canva atau lagi di mana gitu, foto kita ditaruh, terus kita gambar apa? Kalau kita gambar yang jelek-jelek, ini orang sampah, ini orang kurang bagus, tidak bisa sukses, ya itu self image. Itu penting loh. Ya self image kita terhadap diri kita sendiri. Dan asumsi kita terhadap pemikiran orang lain tentang kita itu juga penting. Kalau kita tidak pede, kalau kita menganggap ini orang kayaknya nggak suka deh sama gue, terus kita nongkrong misalkan berlapan, kita ngerasa 6-nya nggak suka sama kita, kita berasa 6 orang ini nggak suka sama kita, kitanya juga akan ciut, ya ngobrol juga males, funnya hilang segala macam. Padahal itu asumsi. Itu kenapa kita butuh menjaga environment kita teman-teman, lingkungan kita, tongkrongan kita, yang kita bisa percaya, kita bisa vulnerable di depan mereka. Kita punya masalah, kita bisa ngomong, ya no judgment. Jadi dengan begitu self image kita juga naik. Begitu juga self esteem. Nah, self esteem ini teman-teman,
self esteem ini dia itu tentang seberapa kita mencintai diri kita, menghargai diri kita, ya. Value, love, respect ourselves, ya. Jadi kalau dari 1 sampai 10 kita menganggap nilai kita berapa? Kalau kita anggap nilai kita 3, hancur lah udah. Seberapa kita mencintai diri kita, seberapa kita menghargai diri kita. Ini akar dari self image. Kalau kita self esteemnya rendah, otomatis self image-nya pasti jelek. Terutama yang di sini. Pasti kita nganggap diri kita itu tidak akan sukses karena kita tidak ada self esteem. Nah, gimana caranya kita itu menaikkan self esteem kita? Ya. Caranya adalah dengan action, teman-teman, ya, dengan kemenangan kecil setiap hari. Dengan kata lain, kita harus, ini wajib hukumnya, moving forward. Kita harus kasih lihat, kita harus self-evident, self-proof, membuktikan dengan diri kita sendiri. Jadi, cara menaikkan self-esteem itu nggak bisa dari luar. Kita mau dikasih tahu, lo hebat lo punya peluang lo. Sejujurnya, itu nggak terlalu ngefek. Yang paling ngefek adalah, oke, cara menaikkan self-esteem gue. Gue yakin gue bisa sayang badan gue dengan jogging. Ya kita jogging. Gak harus 1 hari itu 5 kilo. Bangun pagi dulu, itu udah kemenangan kecil. 3 hari berturut-turut bangun pagi, itu udah kemenangan kecil. Lama-lama self-esteem kita naik. Kalau self-esteem kita naik, self-image kita naik. Oke? Nah ini teman-teman diingat ya, self-ideal sama self-image. Jadi gini, self-ideal itu di sini nih. Self-ideal. Kita pengen ke sini ya. Self-image itu di sini. Jadi kita itu sekarang, ini posisi kita sekarang nih, self-image. Self-idealnya ada di sini. Kita pengen ke situ dong. Jarak ini yang menentukan attitude kita, teman-teman ya. Personality. Kalau terlalu jauh, ujung-ujungnya kita apa? Terdemotivasi. Ujung-ujungnya kita terdemotivasi. Kenapa? Karena terlalu jauh. Contoh nih ya, saya pengen punya 100 miliar. Sekarang ada orang gitu, saya pengen punya 100 miliar. Oke, it's good, namanya juga mimpi. Bisa nyampe nggak? Bisa. Tapi kondisi kamu sekarang bagaimana? Oh iya, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya privilege, dan saya belum kerja. Waduh, itu jauh banget goals-nya kan? Bukan berarti nggak boleh bermimpi ya. Kita lagi bahas terdemotivasi. Kita nggak lagi bahas boleh mimpi apa nggak, bukan. Terdemotivasi. Kenapa orang terdemotivasi? Karena self-image dan self-idealnya terlalu jauh. Gila, keren banget ya. Orang bisa nge-gym, bisa jogging setiap hari, tenaganya nggak habis-habis. Gue pengen kayak dia. Sedangkan kita naik turun tangga kantor aja mungkin udah ngos-ngosan. Rasanya gimana? Wah gila, nggak bakal nyampe sih. Ya, itulah pentingnya kita sebenarnya self-image-nya dibenerin dulu. Kenapa? Biar nggak terlalu jauh. Kalau kita self-esteem udah naik, kita percaya kita bisa, self-image kita ternyata naik, kesini aja. Mendingan lah. Oke? Itu pentingnya kita ngerti hal-hal kayak gini, teman-teman. Lanjut ke self-ideal ya. Self-ideal ini penting banget, teman-teman ya. Kita nggak bahas soal duit doang. Jadi sebenarnya goals itu kita harus sangat jelas. Harus sangat jelas dan clear. Contoh misalnya kita mau, pakai contoh saya aja ya. Mungkin kita mau kayak Sandiaga Uno misalkan. Kita tuh mesti jelas karakter-karakter apa yang kita pengen ya. Jadi saya pengen karakter, pengen financial conditionnya kayak gimana, family, spiritual, dan lain-lain. Itu sebenarnya saya punya, cuma hari ini kita nggak bahas secara detail, tapi konsepnya adalah seperti ini. Karakternya apa? Ya dia punya integritas, impactful, dan lain-lain. Finansial ya memang dia punya triliunan, tapi intinya sebenarnya finansial itu kita bukan ngomongin
angka tok gitu ya. Tapi kita bisa lihat tuh financial ini menunjang ini semua bagaimana. Ya dia bisa main, misalkan saya lihat dia main basket sama anaknya di luar negeri. Nah, saya juga pengen seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa dihitung butuh berapa. Sebetulnya nggak butuh triliunan, ngerti ya? Nah, nanti baru kita bisa ukur. Intinya adalah kita mesti jelas mau seperti apa dan di umur berapa. Ya, jadi kenapa self ideal ini penting banget? Karena banyak orang itu sebetulnya dia itu bukan punya goals. Ya, ada perbedaan nih, teman-teman. Orang itu selalu, gue pengen A, gue pengen B, gue pengen C, gue pengen sepatu, gue pengen mobil, gue pengen rumah, gue pengen bisa berkeluarga, pengen. Terus, bukan itu the goal. Bukan, itu bukan goal. Ya, banyak orang itu gak punya goals. Dia punyanya apa? Dia punyanya wishes. Ya, semoga nyampe lah, semoga dapet lah. Maksudnya gimana sih? Gue nggak ngerti bedanya. Gini, tahu ya di e-commerce gitu ya, misalkan di Tokopedia, Shopee gitu-gitu, namanya e-commerce pokoknya ya. Ada yang namanya apa? Wish list. Ya ini namanya wish list. Banyak ya wish list kita ya. Di wish list kita mungkin ada 200, ada 300, ada 300 barang gitu. Sekarang dibatasin ya 90-an ya. Pokoknya begitu lah ya. Kita punya wish list nih. Ya udah, dia diam aja di wishlist. Pengen nggak? Pengen punya. Tapi dia nggak masuk keranjang. Udah masuk keranjang aja, kita nggak bayar. Jadi bedanya sama goal apa? Goals adalah yang kita bayar. Ya, kita mesti bayar harganya, teman-teman. Baru itu menjadi goals. Kalau nggak, kita cuma wishful thinking. Kayak tadi ya, yang false motivation itu gimana? Saya percaya saya akan sukses, bla 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 bla. Yang penting yakin, sing penting yakin. Ya nggak mungkin, pasti harus action dong, harus ada strateginya dong. Ya setiap hari harus dikerjain dong. Nah itu motivasi yang salah. Karena itu sebenarnya quotes di Instagram itu tidak berguna. Itu tidak berguna. Motivasi itu ya motif dari hati kita, punya maknanya, reasons-nya, why-nya. Baru kita bisa punya visi yang berarti. Oke? Terus gimana caranya kita punya goals yang berarti? Pertanyaannya gitu kan ya. Biar kita bisa membanggakan motivation on demand. Gimana caranya kita punya sistem untuk selalu termotivasi untuk mengerjakan. Jadi kita harus bangun sistem. Nah, cara kita nge-track kita sebenarnya goals-nya maunya apa, teman-teman? Sebenarnya ada satu cara, yaitu begin with the end in mind. Jadi kalau di dunia teknik mungkin bisa disebut namanya reverse engineering. Ya, kita pengen apa sih? Kita lihat aja ujungnya, teman-teman. Kita bisa cek nih sebenarnya. Waktu nanti kita check out dari dunia, kita sebenarnya pengen dikenang sebagai siapa? Sebagai apa? Apakah sebagai pemilik Ferrari atau sebagai ayah yang mencintai anak-anaknya? Ayah yang selalu ada untuk anak-anaknya, bahkan ada untuk cucu-cucunya. Ya, kita mesti bayangin itu. Apakah kita pengen dikenal sebagai punya sepatu termahal, mobil termahal, rumah termahal, atau ada kolega-kolega kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengingat kita sebagai gila. Ini orang yang ngebantu gue dari dulu loh. Ini orang baik banget loh. Ya, kita mau diingat sebagai yang bikin keluarga besar kita jadi wangi namanya, atau berdasarkan materi. Itu dulu. Jadi ketika kita check out, mau dikenal sebagai apa? Baru kita tarik mundur, teman-teman. Di umur 70, kita pengen kehidupan seperti apa? Punya cucu, ya, punya anak, semuanya harmonis, ngumpul setiap minggu di satu rumah atau di sebuah restoran. Berarti untuk sampai sana, syaratnya kan ada beberapa, betul nggak? Mesti sehat, mesti punya anak, mesti punya cucu, mesti harmonis. Dan punya uang untuk bayarin makan. Betul ya? Baru kita tarik lagi ke umur 50. Ke umur 50 kita mau kehidupan seperti apa? Ya, kita mungkin lagi ngajarin anak kita cara membangun keluarga,
kita tetap ada di sana. Baru ditarik lagi teman-teman. Terus ke umur sekarang kita, misalkan 30 gitu ya. Baru kita tarik ke umur kita yang sekarang umur 30. Kita harusnya umur 30 itu, harusnya kehidupan kita seperti apa? Untuk menunjang nyampe ke sini. Sampai ke check out ya. Begin with the end in mind. Kita mulai di ujung dulu, di paling akhir, baru di reverse engineering. Di umur 30 ini baru kita tarik lagi. Goals tahun ini. Ya, goals tahun ini sampai akhir tahun kita pengen apa? Dibagi sisa berapa bulan, mungkin sisa 6 bulan gitu ya. Nanti sisa 6 bulan itu baru dibikin lagi goals bulanan. Dari bulanan, baru ke mingguan, dan ke harian. Nah, jadi sebenarnya itu kita lagi bangun sistem nih teman-teman. Sistem motivasi. Ya ini strategi namanya. Nah, setelah kita punya goals ini semua, terus kita harus ngapain? Biar nggak jadi wishful thinking, kita harus action, teman-teman. Nggak ada menu lain, nggak ada cara lain. Cuma action. Jadilah orang yang sangat obses dengan eksekusi. Ya, nanti sebenarnya mungkin di kelas berikutnya kita bisa bahas soal time management ya. Itu bagus juga sih. Dulu gue belajar juga dari nggak ngerti sampai akhirnya bisa dengan tertata gitu. Ya, kita perlu yang namanya action, gak ada cara lain. Ya berdoa perlu pasti ya, yang utama semua itu pasti karena berkat juga. Tapi kita perlu namanya action. Nah kemarin juga gue ditanya nih teman-teman ya. Dia kayak nanya, gue takut katanya. Saya tanya, lu takut kenapa? Gimana kalau gue udah ngelakuin ini semua, gue udah pelajarin, gue ikutin, ternyata gagal. Saya bilang, pertanyaannya salah. Bukan gimana kalau gagal, pertanyaannya gimana ternyata kalau berhasil. Oke, anggap gagal ya teman-teman ya. Anggap gagal nih. Kalau gagal, kita cuma keluar satu kertas, satu pulpen, sama 30 menit mikir. Ruginya di mana? Ya, kita invest di saham berani. Teman ada modal, teman butuh modal, kita pinjemin berani. Ya, apalagi banyak hal kita berani coba. Ini cuma pakai kertas, pulpen, mikir. Kalau gagal, dirobek aja teman-teman, buang, bikin aja kertas baru. Ruginya di mana? Ya, jadi pertanyaannya salah, bukan gimana kalau misalkan gua gagal, bukan. Pertanyaannya adalah gimana kalau ternyata berhasil. Ya gagal nggak ngefek, kita udah nothing tulus teman-teman. Sekarang kita coba bikin ya goals yang bermakna. Jadi bedanya wish sama goal itu salah satunya juga energi di balik keinginan itu. Ya ada yang pengen doang. Jadi saya bisa contoh begini. Ini contoh keinginan yang sangat kuat ya, desire, drive, goal, terserah namanya. Tapi bedanya dengan wishful thinking itu begini. Teman-teman bayangin, teman-teman lagi bawa dompet gitu ya. Ada isinya misalkan ya 20% dari harta teman-teman lah. Anggaplah pokoknya misalkan teman-teman punya 10 juta gitu ya di dompet itu, kebetulan lagi ada 3 juta. Terus saya ambil. Saya tinggal teman-teman. Cari saya nggak? Cari ya. Saya nggak usah ajarin loh cara cari saya gimana. Cara cari gimana ya? Nggak. Kontak polisi kali. Ya. Buka IG saya kali. Cari IG teman saya, cari tahu saya di mana, pasti cari. Itu namanya mau. Itu bener-bener kemauan. Itu namanya goals. Gue punya goals, duit gue harus balik. Gue cari itu butuh waktu berminggu-minggu. Harus balik. Itu orang bener-bener kelewatan blablabla. Tapi kalau saya ambil, misalkan teman-teman punya tisu nih di mobil, saya ambil tisunya, saya yakin saya nggak dicari. Ngerti ya? Tergantung seberapa bernilainya goals kita itu. Itu yang membedakan wish dengan goal. Oke? Karena itu kita mesti punya goal yang bermakna. Nggak bisa cuma pengen-pengen doang. Kita coba pakai exercise aja ya. Kita exercise. Jadi teman-teman boleh pakai kertas, buku, terserah. Kita exercise bikin goal ya, goal setting teman-teman. Exercise goal setting. Ini juga namanya exercise teman-teman. Jadi gue kasih yang praktikal aja, biar kita itu nggak too much information ya. Pokoknya simple aja sebenarnya, jangan dibikin ribet. Kita exercise goal setting. Sebenarnya kita kan punya mimpi mungkin long term dan besar gitu ya. Misalkan ada yang mau 100 miliar, 200 miliar, feel free, tapi itu tinggalin dulu ya. Lu tulis aja di
kertas lain. Di kertas ini kita cuma tulis goal setting untuk 12 bulan ke depan. Atau sampai akhir tahun ini, misalkan sisa 6 bulan gitu, nggak apa-apa. Feel free mau 6 bulan atau 12 bulan. 12, ya udah pakai 6 bulan aja deh ya. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan ini kita boleh sebutin 10 hal goals kita. 10 hal, tapi dengan cara ada 3 rumus ya teman-teman. Harus ada 3 P. Ya. P yang pertama adalah personal. Kedua positif. Ketiga present tense. Jadi contohnya gimana? Satu misalkan, saya personal ya, DP rumah rumah 1 miliar di 1 Desember 2026. Kebayang ya? Kedua misalkan saya 70 kilo berat badannya di 1 Oktober 26. Ya, kita boleh punya 10 seperti ini. Saya berpenghasilan 100 juta per bulan di 1 Oktober 2026. Oke, teman-teman coba boleh pause dulu. Ya, kalian silakan bikin 10 hal, kalau udah, nanti kita berlanjut. Udah ya? Setelah kita punya 10 hal ini teman-teman ya, sekarang bayangin kita bisa mewujudkan satu dari 10 goals ini. Salah satu ya, satu aja. Yang manapun kita pilih akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Langsung terjadi, terwujud. Teman-teman sekarang mesti pilih satu yang paling impactful secara long term di hidup kita dan di hidup orang-orang yang kita sayangi. Oke? Pilih satu. Udah ya? Kalau saya, kita ambil contoh aja, misalnya saya gitu. Saya pilih nomor 3. Saya berpenghasilan 100 juta per bulan, 1 Oktober 2026. Kenapa? Karena ini paling berpengaruh. Ya, dia bisa menyelesaikan 8 goal saya yang lain. Dan impactful secara jangka panjang. Oke? Setelah kita punya ini, kita dapat satu, baru kita bikin yang namanya organize plan. List. Ini adalah 20 aktivitas yang bisa mendekatkan kita ke goals kita. Contohnya apa? Misalkan saya baca buku investment. 2, networking gitu ya. 3, ada lain-lain lah, intinya sampai 20 ya. Sampai 20. Ini juga harus spesifik teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kalaupun belum spesifik nggak apa-apa, lebih dari 20 lebih bagus. Jadi gunanya ini apa? Gunanya ini adalah untuk kita menarik ide, karena kita harus kreatif teman-teman. Ya, kita tuh kebanyakan selalu cari jawaban 2, 3, nggak bisa. Paksa 20, di bawah 20 berarti kita boleh bilang gagal. Ya, nggak ada ide bodoh. Kita harus terbiasa kreatif dulu. Kita harus dapat 20 aktivitas. Oke? Setelah itu teman-teman, kalau kita punya 20 aktivitas, baru kita urutin dari yang paling ngefek sampai paling tidak ngefek. Ya, yang bisa dilakukan daily sama sekali-sekali. Contoh ini kita udah pilih ya, contoh saya udah pilih ya. Saya udah pilih 3. Dah. Terus kita butuh apa lagi teman-teman? Kita butuh list kontak. Di mana orang-orang, kita mesti ngelis orang-orang yang kira-kira bisa ngebantu kita. Ya, entah referensiin kita,
Entah pergaulannya bagus, orangnya positif, pinter-pinter, atau apalagi terserah. Atau dia kayaknya cocok buat jadi partner kita, partner bisnis. Ya, intinya adalah kita mesti bikin list kontak. Oke, setelah ini semua teman-teman, yang paling perlu ini skill menurut saya skill ini kunci kalau kita mau sukses ya. Kuncinya adalah ini kotak Pandoranya teman-teman. Setelah semua ini adalah kita harus bisa laser fokus. Ngerti ya laser fokus ya? Setiap hari, setiap jam, sepanjang tahun, seumur hidup kita hanya mengerjakan aktivitas yang mendekatkan kita ke goals kita. Sisanya sudah tidak penting. Nah, teman-teman di sini perlu diingetin ya. Kenapa kesannya kayak fanatik, ambisius dan lain-lain? Bukan, teman-teman. Karena mungkin teman-teman mikirannya pasti goalsnya duit. Bukan. Kayak tadi saya ada bilang ada health, ada harmony, ada relationship, ada love, ada spiritual dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya goals kita sebenarnya itu, nggak cuma uang teman-teman ya. Kalau kita misalkan gini, kita laser fokus mau bangun keluarga harmonis, pasti cari duitnya pakai waktu, nggak mungkin gila-gilaan. Kita cari seefektif mungkin, seefisien mungkin, tanpa mengorbankan keluarga. Sih, ngerti ya? Jadi orang itu kebanyakan duit. Jadi kenapa kita ngajarin gini, terus dia ngomong, ih mamon gitu ya, sayang duit, gila duit. Dalam hati saya, kenapa menurut lo sukses cuma duit? Berarti itu memang dari dalamnya sudah busuk teman-teman. Oke? Jadi pisau itu teman-teman, pisau dapur, kalau yang pegang chef, dia bisa pakai masak. Kalau yang pakai orang jahat, bisa dipakai untuk melukai orang lain. Ya, jadi sistem ini, kalau kita punya goalsnya cuma uang, ya habislah sudah. Ya feel free aja, saya nggak ada masalah. Cuma yang saya maksud adalah, saya fokus membangun kehidupan saya teman-teman. Ya. Jadi self-ideal itu tentang live by design. Kita mendesain hidup kita. Nggak bisa kita dikasih tau orang, hidup tuh harusnya begini-begini. Enggak, teman-teman tuh kayak punya tanah, boleh pilih ukurannya mau seberapa besar, mau bangunannya seperti apa, mau nggak punya bangunan, mau punya kebun, mau enggak, dan lain-lain. Pokoknya kita harus live by design. Oke? Oke teman-teman, hari ini itu aja ya, biar kita nggak too much information. By the way, memang sebenarnya cara untuk sukses itu sebenarnya lumayan simple. Ya, dia simple, bukan gampang. Dia simple. Dan maksud saya sukses itu adalah bukannya triliunan semua segala macam. Yes, itu bentuk kesuksesan. Tapi teman-teman mesti ngerti, sukses itu sebenarnya artinya banyak. Banyak orang pengen turun 10 kilo. Nah, sebenarnya ada yang udah berhasil. Cuma karena dia self-image dan self-esteem-nya tidak benar, dia menganggap dia gagal, belum sukses. Dia menganggap judgement orang, dia ngeliatin orang lain. Dia pakai outer scorecard. Padahal kita mesti pakai inner scorecard kita. Jadi kenapa sebenarnya di sekitar kita itu banyak orang sukses, tapi dia nggak sadar. Ya, dulunya kuliah takut nggak dapat kerjaan, buktinya sekarang dia udah sekolah, dia udah kerja. Dulu takut nggak bisa menafkahi diri sendiri dan orang tua, buktinya sekarang bisa. Ya, tapi dia selalu pakai standar sosial, jadi dia hidup anxiety dan overthinking. Jadi sebenarnya teman-teman, cara sukses itu ada. Ya, saya ketemu orang beberapa. Sebenarnya ada 2 tipe orang yang nggak pakai sistem kayak beginian teman-teman. Ya, dia nggak pakai motivasi, dia nggak tulis motivasi dia apa, dia nggak organize, dia ngomongnya nggak memaknai. Sebenarnya cuma 2. Satu adalah orang yang benar-benar gagal. Coba lihat hidupnya pasti gagal. Kedua, orang yang benar-benar sukses, yang sebenarnya dia pakai ini, cuma dia tidak bisa menerjemahkan. Ya, saya tambahin lagi satu lagi yang ketiga nih. Memang ini orang prodigi. Tapi prodigi ini masuknya ke sukses ya. Dia nggak gagal. Dia masuknya ke yang sangat sukses. Memang prodigi. Dia nggak nyatet, nggak apa, tiba-tiba pinter aja. Tapi itu sangat jarang. Kenapa? Karena walaupun orang prodigi, dia butuh sistem untuk cetak orang-orang biasa menjadi punya winning mentality. Dia butuh sistem, dia butuh structure. Jadi kemungkinan besar sebenarnya dia baca juga kayak beginian. Ya teman-teman, jangan baca quotes-quotes doang. Coba pelajarin autobiografi dari orang-orang itu. Saya misalnya ngikutin Grace Tahir gitu ya, Ciputra, Steve Jobs. Percaya nggak percaya mereka itu pakai. Ya, jadi jangan kebanyakan kita lihat quotes atau lihat layer-layer atasnya doang. Ya tiba-tiba dia hebat, tiba-tiba dia pintar. Enggak. Mereka juga butuh sistem untuk timnya bisa berkembang. Contoh, Steve Jobs itu dia punya visi yang sangat bagus.
Tapi gimana cara dia translate ke orang-orangnya? Nah itu dia butuh pelatihan juga. Pelatihannya bukan biar dia punya visi, pelatihannya gimana cara dia ngajarin orang punya visi. Gimana caranya dia ngasih tahu, nih gue mau ke sana, cara kerjanya begini. Kan itu sama kan? Tim dia, semua itu harus dimotivasi. Punya goals yang sama sama dia. Kalau dia nggak bisa translate, semuanya nggak punya motif. Ujung-ujungnya apa? Pakai punishment dan fear lagi. Pasti nggak bisa triliunan. Oke teman-teman, jadi kita harus punya apa? Sebenarnya simple. Kita pengen motivation on demand. Buat apa? Sebenarnya buat kita achieve sukses kita yang long term itu ya. Biar kita tetap bisa resilient, bisa perseverance segala macam, kita butuh motivation on demand. Oke. Kita butuh apa lagi? Butuh self concept. Benerin kita punya belief system ya. Kedua, kita butuh goals oriented motivation. Kita butuh self concept ini tadi ada itu ya, self ideal, self image, self esteem. Nanti dicek lagi aja. Terus kita mesti punya goals oriented motivation. Goals oriented ini gimana caranya? Kita mesti begin with the end in mind. Ya, kita pengen apa ujungnya ditarik balik di reverse engineering. Atau kita bisa pakai ilmu namanya invert. Saya tanya, lo mau kehidupan seperti apa? Gua nggak tahu. Kita bisa balik. Kalau gitu, kehidupan seperti apa yang lu nggak pengen? Oh, gua nggak mau sih narkobaan. Oke, tulis aja. Narkobaan, semua, segala macam, bla bla bla. Nanti di invert. Kita jangan melakukan itu. Nanti ujung-ujungnya kita bisa menemukan apa yang kita mau. Oke, tinggal di invert aja. Setelah ini semua udah punya, kita cuma perlu strategi. Organize, plan list. Tadi ya, 20 aktivitas apa saja yang bisa mendekatkan kita ke tujuan kita. Pilih 3 yang paling penting, ya, yang kita bisa lakukan secara daily. Kita sequence, kita pilih dari yang paling penting sampai tidak paling penting. Kadang, misalnya ada 20, yang sebenarnya bisa dilakukan setiap hari itu 3. Misalnya continuous improvement ya, harus baca buku, baca saham, dan lain-lain. Kedua, misalnya kita mesti meeting ya, pokoknya intinya gitu lah ya. Tapi 17 itu kadang-kadang saya masih lihat. Kenapa cari inspirasi aja, ya, kadang kita mentok. Habis itu kita mesti punya contact list. Siapa kira-kira orang-orang yang bisa ngebantu kita. Bukan berarti kita hanya take, tidak give ya. Jadi caranya gimana kita bisa bantu mereka juga. Biar one day kalau kita butuh bantuan, kita bisa minta bantuan mereka. Ya. Bantuan itu nggak selalu uang, nggak selalu bentuknya bantuan, kadang-kadang itu insight. Insight dari industri dia, dari cara dia manage timnya, cara dia manage karyawannya, dan lain-lain. Jadi saya mau patokin adalah nggak semuanya duit, minta tolong transfer duit, kenalin gua, biar gua dapat omset, kang tau, enggak. Jadi bantuan itu banyak. Mungkin orang ini pernah melewati masa-masa yang sedang kita lewati, kita bisa ngambil ilmunya. Gimana sih cara lu bisa ngelewatin itu semua dengan tenang? Itu gunanya. Oke, bukan kita mau ngambil duit, energi semua, enggak. Oke. Yang ketiga, setelah organize plan list, apa yang paling penting? Ini kuncinya biar kita bisa sampai ke kesuksesan long term kita. Itu adalah laser fokus. Yang sangat penting. Di luar hal yang bisa menyampaikan kita ke goals kita, gak usah dikerjain, gak usah dipikirin. Jadi seperti kayak laser ya, dia fokus banget. Oke, jadi kita udah nangkep ya teman-teman ya, sebenarnya sukses itu butuh skill yang bisa membawa kita ke kesuksesan. Kabar baiknya, sukses itu bisa dipelajarin. Contohnya ini. Oke, kita pegang ini aja. Kita mau health ya, berat badan berapa, kita pengen bodybuilding bisa. Kita bisa pengen pakai untuk spiritual, untuk money bisa. Ya, ini sistem namanya. Cuma perlu ini doang buat kita nganter kita ke kesuksesan. Oke, itu aja teman-teman dari gua. Semoga teman-teman semua bisa menggunakan skill ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kelas berikutnya. Nanti kita bisa tanya jawab setelah
kelas ini. Oke? Thank you.